Salam, perkenalkan nama saya Yovni Veronica Saba. Saya akan mempresentasikan materi tentang kimia fisik. Pengertian kimia fisik. Kimia fisik adalah cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan interaksi dan transformasi bahan. Tidak seperti cabang lainnya, studi satu ini berkaitan dengan prinsip-prinsip fisika yang mendasari semua interaksi kimia, misalnya hukum gas, yang berusaha mengukur, menghubungkan, dan menjelaskan aspek-aspek kuantitatif reaksi. Mekanika kuantum telah mengklarifikasi banyak hal untuk kimia fisik dengan memodelkan partikel terkecil yang biasanya ditangani di lapangan atom dan molekul, memungkinkan ahli kimia teoritis untuk menggunakan komputer dan teknik mekanisme dan teknik matematika canggih untuk memahami perilaku kimia materi. Pengertian kimia fisik menurut para ahli. Yang pertama, American Chemical Society. Kimia fisik adalah studi tentang bagaimana materi berperilaku pada tingkat molekul dan atom, dan bagaimana reaksi kimia terjadi. Berdasarkan analisis mereka, ahli kimia fisik dapat mengembangkan teori baru, seperti bagaimana struktur kompleks terbentuk. Yang kedua, menurut Chemistry LibreText, definisi kimia fisik adalah studi tentang sifat makroskopik, sifat atom, dan fenomena dalam sistem kimia. Seorang ahli kimia fisik dapat mempelajari hal-hal seperti tingkat reaksi kimia, transfer energi yang terjadi dalam reaksi, atau struktur fisik bahan pada tingkat molekuler. Yang ketiga, your dictionary. Arti kimia adalah cabang kimia yang berurusan dengan struktur fisik, senyawa kimia, cara mereka bereaksi dengan materi lain, dan ikatan yang menyatukan atom-atomnya. Yang berikut ruang lingkup kimia fisik. Kimia fisik mencakup studi tentang sifat-sifat fisik berbagai jenis zat dan pada skala yang berbeda, atau tingkat detail fisik. Artinya itu termasuk studi tentang beragam skala berikut dari kimia bahan. Yang pertama, makroskopis. Makroskopis adalah menggambarkan bagaimana jumlah substansi yang relatif besar bersifat sebagai suatu kelompok telalele dan titik tidih, panas laven fusi, dan penguapan. Konduktivitas termal, kapasitas panas spesifik, koefisien ekspansi termal linier, dan banyak sifat fisik lainnya. Yang kedua, mikroskopis. Sifat-sifat mikroskopis dari zat menyangkut perincian sifat fisiknya yang hanya dapat diamati dengan menggunakan perbesaran yang disediakan oleh mikroskopis. Tentu saja ada berbagai jenis dan kekuatan mikroskop, misalnya mikroskop cahaya, mikroskop energi, mikroskop elektron, dan yang lebih baru memindai mikroskop probe. Yang ketiga, atom. Sifat atom berhubungan dengan elemen. Ingat bahwa unsur-unsur terdiri dari banyak atom tunggal, sedangkan senyawa terdiri dari banyak molekul yang pada gilirannya kombinasi spesifik dari atom yang bergabung bersama melalui ikatan kimia. Yang ketiga, subatomik. Subatomik yang kadang-kadang dijelaskan dengan cara lain, misalnya sebagai energi atau gelombang, dan sifat-sifatnya sering diklarifikasikan sebagai bagian dan fisika, bukan kimia. Kimia fisik berlanjutan dengan mencakup struktur dan teori subatomik yang penting untuk kimia nuklir. Tujuan kimia fisik. Yang pertama, elektromia. Elektromia adalah studi tentang proses kimia yang menyebabkan elektron bergerak. Pergerakan elektron ini disebut listrik yang dapat dihasilkan oleh pergerakan elektron
dari suatu elemen ke elemen lainnya dalam reaksi yang dikenal sebagai reaksi reduksi. Yang kedua, fotokimia. Fotokimia adalah cabang kimia yang peduli dengan efek kimia cahaya. Secara umum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan reaksi kimia yang disebabkan oleh penyerapan ultraviolet atau panjang gelombang dari 100 hingga 400 nm, cahaya tampak 400 sampai 700 nm, atau radiasi inframerah 750 sampai 2500 nm. Yang ketiga, termokimia. Termokimia adalah studi tentang energi panas yang berkaitan dengan reaksi kimia atau transformasi fisik. Suatu reaksi dapat melepaskan atau menyerap energi, dan perubahan fasa dapat melakukan hal yang sama seperti dalam peleburan dan pendidikan. Yang keempat, spektroskopi. Spektroskopi adalah studi tentang interaksi antara materi dan radiasi elektromagnetik atau melalui spektroskopi elektron, spektroskopi atom, dan lain-lain. Secara historis, spektroskopi berasal melalui studi cahaya tampak yang terdispersi menurut panjang gelombangnya oleh sebuah prisma. Yang kelima, kinetika kimia. Kinetika kimia dikenal juga sebagai kinetika reaksi, adalah cabang kimia fisik yang berkaitan dengan pemahaman laju reaksi kimia. Ini harus dikontraskan dengan termodinamika yang berkaitan dengan arah di mana suatu proses terjadi tetapi dalam dirinya sendiri tidak mengatakan apa-apa tentang laju. Yang berikut contoh kajian kimia fisik. Studi kimia fisik umumnya melibatkan penggunaan teori pengukuran dan teknik yang biasanya. Sekian dan terima kasih.